Namaku Dara, usia 26 tahun. Ibu dari seorang anak perempuan kecil bernama Alma, 3 tahun, yang rambutnya selalu acak-acakan, tapi matanya selalu berbinar setiap melihatku bangun dari tidur. Dulu hidupku sederhana, bukan kaya, tapi cukup hangat karena ada suamiku, Revan. Ia bukan lelaki sempurna, kadang pulang terlambat, kadang membawa cerita tentang pusing di kantor, tapi ia selalu pulang untukku dan anak kami. Dan itu dulu sudah lebih dari cukup. Segalanya berubah hanya dalam satu malam. Telepon dari rumah sakit membangunkan aku dan rumah mertua tempat kami tinggal. Kata-kata dokter masih terngiang seperti paku yang terus melukai dinding kepalaku. Kami sudah melakukan yang terbaik. Beliau tidak berhasil tertolong. Ada jeda panjang sebelum suaraku akhirnya keluar. Aku menangis, tapi tak ada suara. Hanya dada yang serasa digilas dunia. Revan meninggal mendadak, kata dokter karena serangan jantung yang terlambat tertangani. Bagiku alasannya tak pernah mengurangi rasa sakitnya. Suamiku pulang dalam keadaan dingin, bukan hidup. Dan seketika semua hal yang dulu kutakuti menjadi nyata. Dan sesuatu yang tak pernah kubayangkan ikut datang. Kebencian. Di hari pemakaman, semua tampak berjalan normal. Atau setidaknya wajar bagi orang yang berduka. Aku menggendong Alma yang terus bertanya di mana ayahnya dan kenapa semua orang menangis. Ibuku mertua menangis paling keras, sementara adik ipar suamiku berdiri kaku dengan tatapan dingin. Aku mengira itu hanya cara mereka meredam duka. Ternyata aku salah. Begitu 3 hari masa tahlilan selesai dan tamu mulai berhenti berdatangan, rumah itu berubah. Tatapan yang tadinya kasihan berubah menjadi sinis. Kalimat-kalimat basi seperti, "Sabar ya, ini ujian," tak lagi terdengar. Yang tersisa hanya desis dan bisik-bisik yang sengaja dikeraskan. Aku bilang juga, dia bawa sial. Kudengar mertuaku bersuara pelan tapi sengaja. Revan sehat-sehat saja sebelum menikah? Iparku menambahkan tanpa malu. Aku berpura-pura tidak dengar, tapi dunia di dalam diriku retak pelan-pelan. Tak pernah kubayangkan, aku yang pernah dianggap anak sendiri, kini menjadi beban. Semua uang yang ada selama ini bukan pernah kupegang, Revan yang mengatur. Aku hanya bekerja di rumah, mengurus anak, memasak. Tidak pernah ragu menjalani itu karena kupikir kami keluarga. Ternyata keluarga bisa berubah dalam hitungan hari. Seminggu setelah pemakaman, pertanyaan paling kejam terlontar. "Kamu ada uang buat bayar listrik bulan ini?" Aku terdiam. "Kan Revan yang kerja, kamu kan gak ada penghasilan." Iparku menatap seperti menilai-nilai pasaranku. Malam itu, entah mengapa, semua amarah yang mereka pendam meledak sekaligus. Mertua memulai, menyalahkanku atas semua hutang Revan. Aku bahkan baru tahu, suami punya beberapa pinjaman. Rupanya ia membantu bisnis temannya yang bangkrut. Dan kalau itu belum cukup menyakitkan, kalimat berikutnya menghantam seperti palu. "Kamu keluar dari rumah ini besok." Kata-kata itu menusuk. Tidak ada diskusi, tidak ada belas kasihan. Tidak ada jeda bagi seorang perempuan yang baru saja kehilangan suami, pegangan, dan rumah dalam satu waktu. Aku memohon, bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk diberi waktu sampai aku tahu harus kemana. Jawaban mereka, "Makin lama kamu di sini, makin sial." Aku tidak pernah menyangka seseorang bisa begitu tega. Dan ternyata mereka tidak menunggu besok. Hari itu hujan turun lebat. Jam 9 malam, aku diminta mengemas barang dan keluar bersama anakku. Alma demam sejak sore, tubuhnya panas. Aku bahkan belum sempat ke puskesmas. Aku memeluk Alma sambil gemetar, mencoba menjelaskan padanya, atau mungkin pada diriku sendiri, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku keluar dari pintu itu sambil memegang tas berisi baju seadanya dan uang receh yang kukumpulkan dari celengan Alma. Mertuaku menutup pintu tanpa menatapku. Hanya suara pintu kayu itu yang membekas di kepalaku. Keras, kasar, final. Jalan gelap, hujan seperti menusuk kulit. Sepatu sandal jepitku selip beberapa kali. Aku memeluk Alma yang tidurnya gelisah dengan demam tinggi. Ada rasa takut yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Ketakutan kehilangan arah hidup. Air mata bercampur air hujan hingga aku tak tahu mana yang mana. Di setiap langkah, aku seperti menanyakan pada Tuhan, kenapa? Tetapi tidak ada jawaban selain suara hujan dan dada anakku yang panas menempel di pelukanku. Aku sempat berhenti di bawah atap toko yang tutup. Tangisku pecah, bukan hanya karena sedih, tapi karena tak tahu apa langkah berikutnya. Aku ibu, seharusnya aku melindungi Alma, tapi malam itu aku bahkan tak tahu di mana kami akan tidur. Kupaksakan kaki berjalan menuju puskesmas yang jaraknya cukup jauh, satu-satunya tempat yang terlintas di pikiranku. Aku berharap setidaknya ada ruang tunggu yang bisa kami tempati sampai pagi. Dunia terasa panjang sekali. Aku berhenti berkali-kali, mengatur nafas, menahan tubuhku yang hampir menyerah. Sampai akhirnya aku tiba di puskesmas. Lampu masih menyala, meski bukan jam pelayanan lengkap. Petugas yang sedang piket memandangku kaget, melihat tubuhku yang basah kuyup dan anak kecil dengan pipi merah karena panas. "Astaga bu, sini masuk dulu," katanya sambil mendekat. Itu kalimat pertama yang bernada manusiawi yang kudengar sejak suamiku meninggal. Sederhana, tapi aku hampir menangis hanya karena seseorang memperhatikanku.
Mereka langsung memeriksa suhu Alma, memberinya obat penurun panas yang ternyata masih ada stoknya, dan menyuruhku duduk sambil mengeringkan anakku. Perempuan petugas itu, jelas lebih tua dariku, memberiku minuman hangat dari termos pribadinya. Ia tidak bertanya dulu panjang lebar, kenapa aku datang basah kuyup malam-malam. Ia hanya memastikan anakku tertolong dulu. Setelah Alma lebih tenang, aku akhirnya menjelaskan semuanya. Suaraku seperti patah-patah, tapi dia mendengarnya dengan sabar, tanpa menghakimi sedikit pun. Kamu boleh istirahat di ruang tunggu sampai pagi, katanya. Nanti kita pikirkan pelan-pelan. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan Revan, aku merasa tidak benar-benar sendirian. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk sambil memeluk Alma di kursi plastik panjang yang dingin, tapi setidaknya kering. Lampu neon putih menyala terus, dan aku memandang langit-langit sambil mencoba mengerti apa yang terjadi pada hidupku hanya dalam 2 minggu terakhir. Alma tidur dalam pelukanku, napasnya pelan tapi teratur. Menjadi alasan kenapa aku tidak bisa hancur. Aku membisikkan sesuatu, bukan kepada siapapun, tapi kepada diriku sendiri. Aku tidak akan biarkan hidup menginjak aku lagi. Kalau orang-orang ingin melihatku jatuh, aku akan buktikan aku bisa berdiri. Hujan di luar puskesmas mereda perlahan. Dan di kursi sempit itu, dengan anak kecil menggenggam bajuku, aku memulai hidup dari titik nol. Aku melewati fase ingin marah, ingin menyalahkan suamiku karena meninggalkanku tanpa persiapan, ingin balas dendam pada orang-orang yang mengusirku, hingga akhirnya hanya tersisa rasa kosong. Kosong dan lelah. Tapi dalam kelelahan itu ada titik kecil yang mulai menyala di hati, seperti bara kecil yang menyimpan panas. Aku menyadari satu hal, tidak ada tempat lagi untuk mundur. Mertua menutup pintu bagiku, dunia tidak menyiapkan kasur empuk untukku. Tapi aku masih punya sesuatu yang harus kulindungi. Aku bangun dengan tubuh pegal dan mata bengkak, masih di kursi panjang ruang tunggu puskesmas. Alma tidur lelap di pangkuanku setelah semalam demamnya turun. Pagi itu, suara ayam berkokok bercampur dengan semuanya. Riuh uang receh di kantong piket petugas, orang yang datang berobat, dan suara motor di luar. Rasanya seperti dunia berjalan cepat, sementara aku masih berusaha memahami kenyataan bahwa hari ini adalah awal hidup baru, entah menuju kemana. Petugas yang menolongku, Bu Reni, begitu ia memperkenalkan diri, memberiku semangkuk bubur sisa stok dapur kesehatan pagi itu. Alma makan dengan lahap, dan untuk pertama kalinya, aku hampir menangis hanya karena melihat anakku makan. Perutku sendiri tak disentuh, bukan karena sudah kenyang, tapi aku tahu aku harus mengirit apapun yang bisa kusimpan. Apa kamu sudah punya rencana hari ini? Tanya Bu Reni pelan sambil menatapku penuh khawatir. Aku menarik napas panjang. Aku cari pekerjaan apa saja, jawabku, meski suaraku terdengar rapuh. Kamu boleh pakai musola depan puskesmas kalau butuh mandi atau bersih-bersih, tapi kamu harus mulai cari tempat tinggal. Ujarnya lembut. Aku mengangguk. Aku tahu itu. Tidak mungkin selamanya tidur di kursi puskesmas. Bahkan semalam pun aku merasa seperti gelandangan yang kebetulan dikasih tempat numpang. Aku menyadari kalau aku tidak bergerak, dunia akan meninggalkanku jauh, dan aku mungkin tidak akan pernah bisa mengejar lagi. Aku mandi secepat mungkin dan merapikan rambut Alma dengan air seadanya. Lalu kami keluar, menentang matahari pagi yang belum terlalu panas. Saat itu aku benar-benar mulai dari bukan nol, tapi minus. Satu-satunya benda berharga yang kubawa adalah anakku, keberanian tersisa, dan uang koin receh yang bila dihitung tak sampai 10.000. Aku berjalan ke pasar, tempat orang biasanya mencari pekerja harian. Sudah kubayangkan akan ada penolakan, tapi tidak menyangka rasanya sesakit itu. Aku mengetuk pintu warung satu persatu, bertanya apakah mereka butuh tenaga cuci piring atau bersih-bersih. Banyak yang bahkan tidak melirik ke arahku. Beberapa menatap Alma dan langsung menggeleng. Bawa anak? Waduh, susah nanti, kata seorang bapak. Yang lain lebih kasar. Kasihan sih, tapi aku bukan panti sosial. Aku mengangguk, tersenyum kaku dan berjalan lagi. Dalam hati aku tahu mereka tidak jahat. Mereka hanya memilih yang lebih mudah. Pekerjakan perempuan dengan anak kecil jelas bukan pilihan pertama siapapun. Semakin siang, semakin panas. Aku mengendong Alma bergantian dengan menggandengnya karena ia mulai kelelahan. Aku mulai merasa goyah. Aku bahkan belum makan apapun. Ketika lewat penjual gorengan, aroma minyak panas membuat perutku berontak seperti memohon belas kasihan. Tapi aku menahan diri, menghitung, dan akhirnya membeli satu gorengan untuk Alma saja. Aku bilang padanya, aku tidak lapar. Padahal, aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali makan dengan cukup. Waktu berlalu, jam menunjukkan hampir tengah hari, ketika akhirnya seseorang menghentikan langkahku. Seorang ibu pemilik warung kecil di pojokan pasar memandangku tajam, seperti menilai. Kamu bisa cuci gelas, lap meja? Katanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk cepat, hampir terlalu cepat. Anakmu gimana? Ia bertanya sambil melirik Alma yang tertidur di bahuku.
Aku taruh di kursi saja, Bu. Aku sambil lihat. Jawabku gugup. Dia hanya menatap 2 detik, kemudian berkata, "Kalau mau kerja, kerja. Gajinya tidak seberapa, harian. Tidak ada makan gratis." Kalimatnya dingin, tapi di telingaku terdengar seperti lagu kemenangan kecil. Lalu aku langsung mulai bekerja. Cuci gelas sampai jemari keriput, lap tumpahan kuah, angkat galon, sapu lantai yang licin oleh minyak. Panas terasa seperti membakar kulitku, tapi aku bekerja tanpa berhenti. Setiap kali menoleh ke arah Alma dan melihat ia tidur pulas, aku merasa punya kekuatan baru. Sesekali ada pelanggan menatapku dengan tatapan iba, tapi ada pula yang berbisik ke temannya sambil melirikku, seolah aku makhluk aneh. Kupikir aku sudah kebal tatapan semacam itu sejak diusir dari rumah mertua. Ternyata belum. Ada kata-kata yang menyelinap masuk dari 2 pelanggan remaja. Itu kayaknya perempuan yang suaminya mati ya? Dibiarin mertua. Kasihan, tapi ya gimana? Pasti ada sebabnya. Aku menunduk, menahan ludah pahit. Di hari itu aku benar-benar merasa kecil, seperti butiran pasir yang bisa diinjak siapa saja. Tapi aku terus mencuci dan bekerja, seolah setiap gelas yang kubersihkan adalah langkah menuju masa depan. Setelah hampir 4 jam, pemilik warung memberiku upah. 2 lembar uang lusuh yang mungkin bagi banyak orang kecil sekali, tapi di tanganku rasanya seperti emas. Aku ingin menangis, tapi aku menahan diri. Alma bangun dan langsung kusuapi nasi bungkus yang kubeli khusus untuknya. Aku hanya makan sisanya, bagian paling tepi yang nyaris tidak ada lauknya. "Ayah mana?" Alma bertanya dengan suara serak. Pertanyaan sederhana itu menusukku lebih dalam daripada tatapan sinis siapapun. Aku menariknya ke pelukan, mencium kepalanya, lalu mengatakan sesuatu yang terdengar kacau, bahkan di telingaku sendiri. "Ayah di langit, sayang, tapi ibu di sini, dan ibu kuat." Alma mengangguk tanpa benar-benar mengerti, dan entah kenapa, itu memberiku kekuatan baru. Sore itu, pemilik warung memanggilku lagi sebelum aku pergi. "Kamu kerja bagus," katanya datar. "Besok datang lagi kalau mau, masih butuh orang buat cuci-cuci." Mataku membesar, aku tidak percaya pendengaranku. Bukan hanya karena tawaran kerja, tapi karena itu berarti dunia belum sepenuhnya menutup pintu untukku. Aku mengangguk cepat, hampir seperti anak kecil yang diajak bermain. "Terima kasih, Bu, aku pasti datang." Saat aku berjalan menjauh dari pasar sambil menggandeng Alma, meski kaki sakit dan perut kosong, langkahku terasa lebih ringan. Aku mulai melihat sesuatu yang tidak terlihat semalam, seberkas cahaya kecil. Bukan banyak, tapi cukup untuk membuatku ingin bangun lagi besok. Di perjalanan pulang, ada orang yang masih memandangku rendah. Ada yang berbisik tentang hidupku yang jatuh. Tapi malam itu, saat aku malam-malam kembali ke puskesmas dan memohon numpang tidur sekali lagi, aku sudah merasa lebih tegar. Aku sudah bekerja hari ini. Aku memberi makan anakku hari ini. Aku tidak mati hari ini. Dan saat semuanya terasa sunyi dan hanya suara kipas angin tua di ruang tunggu yang terdengar, aku sadar pelajaran paling pahit sekaligus paling memerdekakan telah kutemukan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bertanggung jawab atas hidupku kecuali aku sendiri. Dengan mata berat dan tangan menggenggam jemari kecil Alma, aku berbisik dalam hati. Ini baru permulaan. Dan aku tidak akan berhenti. Dan di antara langkah-langkah orang yang lewat malam hari, aku mendengar suara di dalam diriku sendiri. Pelan, tapi jelas. "Kamu bisa, Dara." Besok, aku kembali bekerja. Dan dari situ, dunia akan mulai berubah. 3 minggu sejak malam aku diusir dengan Alma dalam pelukan, hidupku berubah, sedikit demi sedikit. Tidak drastis, tidak seperti cerita ajaib di TV. Tapi cukup untuk membuat aku membuka mata setiap pagi dengan rasa syukur dan bukan ketakutan. Aku masih bekerja mencuci piring di warung kecil di pasar. Upahnya harian, cukup untuk makan 2 kali sehari dan membeli bubur atau obat kalau Alma demam. Kami tidur seadanya di ruang tunggu puskesmas seminggu pertama. Lalu Bu Reni mengenalkan aku pada seorang ibu yang punya kontrakan kamar kecil di dekat pasar. Harganya murah, hanya cukup untuk alas lantai, ranjang kecil, dan kompor minyak. Tapi itu lebih dari cukup. Itu adalah tempat yang bisa kututup pintunya sendiri, tempat aku bisa menidurkan Alma dengan tenang. Pada minggu kedua, meski masih lelah, hatiku mulai tenang. Aku sudah tidak bangun dengan perasaan dikejar waktu. Tapi aku tahu, hidup ini tidak bertahan jika hanya mengandalkan cuci piring. Upah itu cukup, tapi belum membuatku merasa aman. Aku perlu sesuatu yang bisa menjadi pijakan, bukan hanya pegangan. Suatu malam saat aku mencuci tangan di belakang warung, seorang pelanggan tiba-tiba berkata sambil tertawa kecil. "Kamu rajin ya, sayang cuma cuci gelas." Kalimat itu menggelitikku. Aku pulang dengan pikiran penuh gagasan. Mungkin aku harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar mencuci piring. Aku punya tangan yang bisa memasak. Adikku dulu sering memuji kue donat gulungku. Revan dulu bilang kue cucurku lebih enak daripada jualan di atas ojek langganannya.
Bahkan mertuaku pernah bilang masakanku lumayan sebelum semuanya berubah menjadi kebencian. Dalam kamar sempit itu, aku memeluk Alma yang mulai tidur nyenyak dan berkata pada diri sendiri, aku bisa buat sesuatu. Esoknya, aku memberanikan diri bercerita pada Bu Reni tentang niatku membuat jajanan kecil untuk dijual. Ia tampak bahagia mendengarnya. Aku nggak bisa bantu banyak, tapi kamu bisa pinjam wajan dan loyang dari dapur umum puskesmas, selama kamu kembalikan dalam keadaan bersih. Aku hampir memeluknya. Dunia memang kecil, tapi kebaikan sebutir pasir bisa terasa seperti gunung ketika kamu tenggelam. Aku meminjam wajan, loyang, dan pisau kecil dari dapur. Modal bahan aku beli dari sisa upah. Tepung, gula, sedikit santan, dan gas tambahan untuk kompor minyak kecilku. Itu saja sudah hampir menghabiskan uangku. Tapi aku memilih percaya. Malam itu, setelah Alma tidur, aku mulai bereksperimen. Aku membuat donat sederhana, bolang-baling, dan kue cucur. Tidak semuanya berhasil bentuknya. Ada yang gosong, ada yang terlalu keras, tapi aku tak menyerah. Aku mengingat setiap kali Revan memuji. Cemburu aku sama kue, katanya dulu sambil tertawa. Pagi pertama, aku membawa 15 bungkus kue dengan harga sangat murah. Dengan hati berdebar-debar, aku mulai menjajakan ke pasar dari satu warung ke warung lain. Aku memegang kresek dan tersenyum pada siapapun yang kulihat. Ada yang menatapku curiga. Ada BPOM. Aman gak ini? Ini buatan sendiri. Kamu dari mana? Ada yang menolak mentah-mentah bahkan sebelum melihat. Ada yang langsung menutup pintu warung ketika tahu aku membawa barang dagangan. Aku menggigit bibir, menahan agar badan tidak gemetar. Aku tahu ini bagian perjalanan, tapi rasanya jauh lebih berat ketika kau harus melewati semuanya dengan seorang anak kecil yang menatapmu berharap. Di warung pertama, tidak ada yang membeli. Di warung kedua, aku disuruh pulang. Di warung ketiga, pemiliknya hanya menggeleng tanpa menatapku. Aku mulai meragukan diriku. Aku teringat masa lalu, bagaimana aku merasa aman di rumah mertua, bagaimana aku tidak pernah berpikir soal uang, dan bagaimana hidup bisa berubah dalam satu tarikan nafas. Lalu, keajaiban kecil itu datang. Warung keempat, seorang ibu berkacamata yang wajahnya sering kulihat, tetapi tak pernah kuperhatikan, mengambil satu bungkus. Ia membuka tanpa banyak bicara, mencicipi satu. Aku menahan napas. Wajahnya berubah. Tidak tersenyum lebar, tapi cukup untuk membuat lututku lemas. Enak? Berapa? Katanya singkat. Aku menyebut harga pelan. Ia mengeluarkan uang dan berkata, titip 5 bungkus besok ya. Kalau habis cepet, nanti tambah. Aku hampir menangis. Tapi aku menunduk dalam-dalam sambil berkata, iya Bu, terima kasih. Setelah itu, jalan terasa lebih mudah. Warung kecil tetangganya ikut membeli satu untuk dicoba. Ada sopir angkot yang ikut beli karena melihat orang lain makan. Dan sore hari, ketika aku kembali ke kontrakan, kueku habis. Semua. Alma, yang mengikuti dari pinggir, ikut bersorak kecil karena melihat wajah ibunya berseri. Hari berikutnya, aku membuat lebih banyak. Donat, cucur, kue bolu kukus kecil. Aku belajar dari kesalahan hari sebelumnya. Aku juga belajar menakar minyak agar tidak boros. Dalam beberapa hari, aku sudah mendapat pesanan harian dari 2 warung, kemudian 3. Dan ketika pemilik warung tempat aku dulu mencuci piring mencicipi kuenya, ia hanya berkata santai, titipkan 10 bungkus di sini setiap pagi, tapi konsisten ya. Aku hampir menjatuhkan nampan. Dari satu kebaikan kecil, dunia perlahan terbuka. Dalam 1 minggu, aku menghasilkan uang lebih banyak daripada upah cuci piring. Tidak besar, tapi cukup untuk menabung 1.000-an, 2.000-an. Cukup untuk membeli buah untuk Alma, dan bukan hanya nasi dengan kecap. Alma mulai naik berat badannya sedikit. Ia jarang sakit karena tidur kami lebih nyaman dan makan lebih bergizi. Pipinya mulai berisi lagi. Matanya yang dulu pucat kini lebih cerah. Setiap kali ia tertawa, aku merasa seperti menemukan rumah baru. Sebuah rumah yang kubangun sendiri, tanpa tembok dan atap mewah, tapi dengan cinta dan kerja keras. Kadang ketika memasak, aku teringat Revan. Aku terbayang betapa bangganya ia jika melihatku sekarang. Tapi aku juga merasakan sedih, karena ia tidak ada di sini menyemangati atau mencicipi kuenya. Momen seperti itu membuatku berhenti sejenak, menatap kompor, dan membiarkan air mata jatuh diam-diam. Tapi setelah itu aku melanjutkan mengaduk adonan, dengan keyakinan bahwa aku bergerak untukku dan Alma, dan mungkin juga untuk bagian diriku yang dulu takut mencoba. Setelah 1 bulan, aku mulai dikenal di pasar kecil itu, bukan sebagai Dara yang diusir mertua, bukan sebagai janda muda yang tinggal di puskesmas, tapi sebagai perempuan yang jual kuenya enak. Bu kue, kue pagi, kue cantik. Nama tidak resmi itu menyebar, dan aku tidak pernah menduga bagaimana kabar menyebar begitu cepat di dunia kecil kami. Bahkan pedagang ikan mulai memesan beberapa bungkus untuk sarapan anaknya di rumah. Dan tentu saja, kabar seperti itu tidak berhenti di pasar. Entah bagaimana, suara-suara kecil itu sampai ke telinga orang-orang yang dulu menutup pintu padaku. Aku tidak tahu siapa yang memulai, tapi kata orang, mertuaku mulai bertanya-tanya, benar ya Dara jualan kue?
dengan nada setengah heran, setengah tidak percaya. Aku tidak tahu harus merasa apa. Takut, sedih, bangga, atau campuran semuanya. Tapi ada satu hal yang kupastikan. Aku tidak ingin kembali menjadi perempuan yang mereka injak-injak. Suatu sore, ketika aku menutup pintu kontrakan sambil memeluk Alma yang ketawa terus karena bulu kukus meledak lucu di panci, aku sadar hidupku sudah mulai berubah arah. Aku tidak lagi sekadar bertahan hidup. Aku mulai hidup. Dan seperti tepung yang berubah menjadi adonan dan kemudian menjadi kue, aku pun berubah. Perlahan, panas, dan penuh ketekunan. Dari kain lap yang dulu menempel di tanganku di warung cuci piring, aku kini membawa nampan kue yang mulai dibicarakan. Dan perjalanan kecil itu baru saja dimulai. Dara tidak pernah menyangka, dari dapur sempit berlantai semen dan kompor satu tungku, ia akan melihat antrian kecil penduduk kampung datang ke rumah kontrakannya. Awalnya hanya beberapa piring kue basah dan kotak brownies kecil. Tapi entah sejak kapan, pagi-pagi suara pintu diketuk menjadi hal biasa. Para ibu yang ingin menitipkan uang untuk pesanan sore. Bapak-bapak yang ingin membawa kue untuk istri dan anak di rumah. Setiap kali ia membuka pintu dan menemukan pembeli, dada Dara bergetar, seolah ia baru saja membuktikan sesuatu pada dunia. Bahwa dia bisa, bahwa dia tidak hancur walau sempat diusir dan dipermalukan. Kontrakannya kecil, tapi penuh harapan. Alma selalu duduk tak jauh dari meja adonan, tertawa setiap kali tepung beterbangan. Kadang, Dara meminta putrinya menyerahkan plastik kemasan atau menuliskan angka sederhana di kotak pesanan. Bantu Ibi cari rejeki, kata Dara sambil mencium kening anaknya. Alma yang dulu pucat dan sering sakit kini tumbuh sehat. Pipinya merah, tubuhnya lebih kuat. Ada rasa menang dalam setiap nafas. Bukan menang atas orang lain, tapi atas nasib yang dulu mencabiknya. Pagi itu, Dara mendapat telepon dari puskesmas. Tempat pertama ia datang sambil membawa Alma yang panas tinggi. Mereka mengenalnya, mereka ingat kisahnya. Dan rupanya cerita Dara menyebar. Petugas puskesmas meminta pesanan kudapan untuk rapat mingguan. Boleh pesan 30 kotak? Kalau oke, tiap minggu kita lanjut, kata suara di ujung telepon. Dara sempat tak percaya. 30 kotak berarti beberapa jam kerja. Berarti tambahan uang. Berarti langkah kecil menuju keamanan yang ia dambakan. Ia langsung mengangguk walau jantungnya berdegup seperti genderang. Hari itu ia bekerja non-stop sampai punggungnya pegal dan matanya panas. Tapi ada senyum tak bisa sembunyi di bibirnya. Ketika pesanan selesai dan diantar tepat waktu, reaksi petugas membuatnya nyaris menangis. Wah, enak banget. Bu Dara ini bisa buka usaha besar nanti. Kalimat sederhana itu bagaikan suluh. Selama ini ia bekerja agar tak tenggelam. Kini, untuk pertama kalinya, seseorang melihat ia bukan sekadar bertahan, tapi berpotensi tumbuh. Uang pesanan itu tidak langsung dihabiskan. Dara menabung sedikit demi sedikit. Dan ketika saldo cukup, ia membeli mixer bekas lewat aplikasi online. Mesin itu berisik dan cukup tua. Tapi bagi Dara, rasanya seperti membeli tiket masa depan. Ia pulang dengan memeluk kotak kardus. Tertawa sendiri di angkot. Sekarang kita punya sayap baru, Mah, gumamnya kepada Alma. Anak kecil itu hanya tertawa karena ibunya ikut menertawakannya. Semakin ramai usaha Dara, semakin banyak mata melihat. Ketua RW datang berkunjung, menawarkan liputan singkat di mading lingkungan. Awalnya Dara malu, tapi ia mengiyakan. Dalam beberapa hari, orang-orang mulai memanggil namanya. Bu, Dara kue. Atau, yang jualan onde-onde lembut itu ya, Bu. Ia tersipu dan sedikit kikuk. Tetapi hatinya hangat. Ia sudah tidak merasa seperti orang ketakutan yang dulu berjalan di bawah hujan sambil memeluk anak demam. Namun keberhasilan kecil tak selalu membawa kabar manis. Tanpa Dara tahu, kabar tentangnya menyentuh telinga keluarga suaminya. Mereka mendengar bahwa Dara kini punya usaha, bahwa ia bekerja sama dengan puskesmas, bahwa ia mulai dianggap. Awalnya hanya bisik-bisik. Mungkin dia cuma pura-pura sengsara dulu. Atau jangan-jangan dia simpan uang santunan. Iparnya menggodok asumsi yang lebih tajam. Jika Dara bisa bangkit, mungkin ada sesuatu yang bisa diambil darinya. Dara mendapat pesan singkat pertama dari mereka pada sore yang seharusnya biasa-biasa saja. Dara, apa kabar? Lama tak berjumpa. Kami mau silaturahmi. Kalimat manis yang terasa getir. Dara memandangi layar ponsel cukup lama. Tangan yang memegangnya bergetar bukan karena rindu, tetapi karena semua memori buruk menyeruak. Malam ia diusir, wajah sinis iparnya, suara mertua menyuruhnya keluar rumah sambil berkata bahwa ia pembawa sial. Ia terdiam sampai Alma menarik lengannya dan berkata, "Bu, kenapa?" Dara tersenyum tipis, menyembunyikan badai dalam dadanya. "Tidak apa-apa sayang." Malam itu ia tidak tidur cepat. Di dapur kecilnya ia mengaduk adonan sambil menata keberanian. Ia sadar dunia tidak selalu adil, manusia tidak selalu baik. Tapi ia juga sadar bahwa hari ini ia tidak lagi gadis panik tanpa daya. Ia punya usaha, punya tujuan, punya anak yang harus ia lindungi. Dan yang terpenting, ia punya harga diri yang tidak bisa lagi diambil orang lain. Pesanan semakin ramai. Ada pesanan dari tetangga kompleks sebelah. Seorang guru ingin kue untuk murid-muridnya. Nama Dara menyebar pelan-pelan. Setiap orang yang mencicipi kuenya menjadi bagian dari cerita baru hidupnya. Namun tak lama setelah itu, telepon lain datang. Kali ini bukan dari pelanggan, dari mertuanya sendiri.
Suara perempuan yang dulu memerintahnya keluar rumah, kini terdengar terlalu manis, terlalu halus. Dara, besok bisa bertemu, ada hal penting keluarga. Dara merasa dadanya mencekik dari dalam. Apakah ia siap? Apakah ia harus pergi? Ataukah ia pura-pura tidak mendengar? Tapi setelah lama terdiam, ia berkata pelan pada dirinya sendiri. Aku tidak boleh lari lagi. Ia menutup telepon, menatap Alma yang sedang tertidur pulas dan membisikkan janji lain, janji untuk melindungi dirinya sendiri, seperti ia melindungi putrinya. Kalimat yang dulu dipenuhi ketakutan, kini berubah menjadi mantra kekuatan. Aku tidak akan diinjak lagi. Hari itu udara terasa berbeda. Langit mendung, tapi tidak menakutkan. Justru seperti pertanda sesuatu akan berubah. Dara berdiri di depan cermin kecil di kontrakannya yang kini mulai sesak oleh peralatan dagang, serbet, dan kotak kemasan. Ia merapikan kerudungnya, menghela napas panjang. Kita sudah sejauh ini, gumamnya pada bayangan sendiri. Tidak ada lagi mata sembab, tidak ada tubuh gemetar karena takut salah langkah. Yang ada hanya seorang ibu muda yang terbentuk dari badai. Tak lama kemudian pintu diketuk. Alma yang sedang mewarnai di lantai langsung berdiri dan berbisik. Itu siapa, Bu? Dara tersenyum, menepuk pundaknya. Tamu, sayang. Ketika pintu dibuka, 3 wajah yang dulu sangat ia kenal berdiri di depan. Mertuanya, iparnya, dan adik iparnya. Mereka berdiri dengan pakaian rapi, tapi raut wajahnya tidak bisa menutupi sesuatu. Keletihan, kecemasan, dan jejak kepanikan. Dara, suara mertua terdengar pelan, tapi tetap menyimpan nada menggurui. Kami datang baik-baik. Semoga kau masih ingat keluarga suamimu. Ingat, jawab Dara lembut, meski hatinya menegang. Ia mempersilahkan mereka masuk. Ruangan kontrakan itu tampak kecil bagi 3 tamunya, tapi tidak bagi Dara. Di ruangan itulah ia membangun ulang hidupnya dari serpihan. Tak butuh waktu lama sebelum kalimat-kalimat halus berbalik menjadi nada merendahkan. Iparnya berkata sambil melihat ke sekeliling. Lumayan lah. Setidaknya kau tidak tersesat. Ada jeda kecil yang menyakitkan setelah kata terakhir itu. Mertua menyambung. Kami datang membawa kabar baik. Rumah ini terlalu kecil untukmu dan Alma. Kau bisa kembali tinggal bersama kami, meskipun kau sudah membuat keputusan-keputusan bodoh dulu. Dara menatap mereka satu persatu. Ia tidak marah, hanya ingin memahami apa yang sebenarnya mereka cari. Lalu iparnya buka suara, kali ini tanpa basa-basi. Usaha kami sedang sedikit masalah. Kami pikir kalau kita satu rumah lagi, kita bisa saling bantu. Bisnismu lumayan kan? Bisa sekalian titip nama keluarga. Kata titip nama menusuk lebih keras daripada hinaan apapun. Baru setelah itu kebenaran mereka buka sedikit demi sedikit. Ternyata usaha dagang keluarga suaminya bangkrut. Rumah besar yang dulu menjadi istana mereka, kini terancam disita. Mereka mencoba pinjam sana-sini, tapi ditolak. Mereka mulai kehilangan semuanya satu persatu. Dan kini, mereka datang pada Dara, perempuan yang dulu mereka tendang keluar tanpa rasa kasihan. Mertua yang dulunya menatap Dara dengan tatapan seolah ia penyakit, kini menunduk. Kami salah menilai. Kami pikir kau tidak akan bertahan sendirian. Kami hanya... Suaranya pecah sedikit. Kami tidak mau kehilangan rumah. Ada hening panjang, hanya suara nafas, lalu suara pelan tawa kecil Alma yang tidak mengerti apa-apa. Dara mengingat ulang, malam saat ia diusir. Hujan deras, Alma demam tinggi. Tidak ada ruang baginya bahkan untuk beristirahat di tangga. Ia memohon dengan seluruh harga diri yang tersisa. Tapi pintu ditutup rapat, dan ia mendengar tawa iparnya di balik dinding. Tawa meremehkan, seolah hidup Dara sudah selesai. Dan kini, mereka duduk di depannya. Tidak tertawa lagi, tapi memohon. Anehnya, dada Dara tidak sesak. Tidak ada keinginan untuk menghina balik. Tidak ada bayangan membalas dendam. Yang ada justru rasa lega karena hatinya akhirnya menemukan jawabannya sendiri. Ia berbicara pelan, tapi setiap kata seperti paku yang menancap ke tanah dan berdiri kokoh. Aku ingat semua, kata Dara. Aku ingat bagaimana pintu kalian tertutup untukku. Aku ingat ketika Alma panas tinggi, dan aku harus menggendongnya di hujan. Aku ingat menahan lapar, supaya anakku bisa makan. Tapi aku juga ingat janji yang kubuat malam itu. Ia menatap mata mertuanya, yang kini mulai berkaca-kaca. Aku berjanji tidak akan membiarkan hidup menginjakku lagi. Dan aku tepati. Mertuanya menangis pelan, menutup wajah. Adik iparnya memalingkan muka, mungkin malu. Dunia benar-benar berputar. Dara melanjutkan. Aku tidak datang untuk membalas. Tuhan sudah melakukannya untukku. Aku tidak perlu menertawakan kalian seperti kalian pernah menertawakanku. Ia mengambil amplop kecil dari laci, berisi sebagian tabungannya. Tidak banyak, tapi cukup menunjukkan bahwa ia tidak memendam dendam. Ini bisa membantu sementara waktu. Tapi maaf, aku tidak bisa ikut kembali. Hidupku sudah di sini, aku sudah menemukan jalanku sendiri.
Mertua menatap amplop itu seolah menatap keajaiban. Tangan yang dulu dengan mudah mengusir Dara, kini gemetar menerimanya. Maafkan kami, kata mertuanya terbata. Kami tidak tahu. Aku sudah memaafkan, jawab Dara sebelum kalimat itu selesai. Tapi maaf bukan berarti aku kembali. Aku harus menjaga anakku dan diriku sendiri. Pertemuan itu berakhir tanpa kemarahan. Mereka pulang dengan mata sembat, langkah berat, dan kepala menunduk. Dara menutup pintu pelan, tidak dengan rasa puas, tetapi dengan rasa selesai. Benar-benar selesai. Beberapa bulan berlalu, usaha Dara meledak lebih besar dari dugaan siapapun. Ia berhasil pindah ke ruko kecil di pinggir jalan, menyewa 2 pegawai, 2 ibu yang pernah kehilangan pekerjaan dan nyaris menyerah pada hidup. Dara tersenyum setiap kali melihat mereka tertawa sambil mengaduk adonan. Ia tahu dirinya sedang meneruskan lingkaran kebaikan yang dulu datang hanya dalam bentuk 1 gelas teh gratis di warung kecil. Alma tumbuh ceria, sering duduk di meja depan warung sambil menyapa pelanggan. Ini kue bikinan ibu, katanya bangga. Dan setiap kali pintu warung itu dibuka, Dara tahu satu hal dengan pasti. Begitu banyak orang mencoba menjatuhkannya, tapi hidup, Tuhan, dan tekadnya sendiri membuatnya melambung lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Dalam hati, ia mengucap kalimat yang selalu menjadi akhir dari perjalanan panjangnya. Saat mereka tertawa ketika aku terjatuh, aku hancur. Tapi saat aku bangkit, aku tidak membalas, karena Tuhan sudah melakukannya untukku.